Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita selaku warga Kalimantan pertama komunitas Saung Jati ya, komunitas tanpa batas ya Bang Rani, tanpa logo, tanpa organisasi, tanpa ketua, tanpa embel-embel lain. Kita berkumpul bersama, bertukar pikiran di Saung Jati untuk warga masyarakat Kedemangan. Yang saya hormati Panitia Polsek Cisauk Bapak Ibnu Warsito serta jajaran staf Ketua Binamas Kedemangan Eda Sari, kemudian bapak-bapak warga Kedemangan yang saya hormati. Pada malam hari ini kita kedatangan dari tim Polsek Depak Karet karena memang banyak kegiatan, mungkin biasanya hadir. Kalau untuk curhat ini makanya biasanya nemenin dari Depok. Saya seringnya gitu. Waktu saya Jumat curhat itu Pak Dadi yang langsung turun, kemudian waktu ada pertemuan pemuda Kang Dimas juga bawa Kapolsek. Ya alhamdulillah, tanpa mengurangi rasa hormat Polsek kepada kita semua, ada pejabat kepala unit Pak Kanit ya, Pak Warsito yang berkenan hadir pada malam hari ini. Kita akan melaksanakan ngobrol-ngobrol santai terkait apa nih judulnya, ngopi Kamtibmas Pos Satkamling. Sebenarnya saya jelaskan sedikit Pak Kanit bahwasanya Saung Jati ini memang saya juga semenjak pindah menjabat di Kademangan baru ngeh gitu. Kalau kenal Pak Roni sih udah lama gitu, cuman baru tahu ada komunitas. Maksudnya komunitas itu ngumpul bareng. Jadi masyarakat Kedemangan yang banyak masalah di rumahnya ngobrolnya di sini. Misalkan beras nggak kebeli, ngobrolnya di sini. Barangkali di sini bisa ngeliwat barang gitu. Nanti keluarganya belakangan dulu lah. Yang penting dia perutnya keisi, bisa mikir, ntar dia nyari duit gitu. Contohnya Bang Arba nih. Sekarang udah keluar sering keluar kota gitu, keluar daerah ya, untuk urusan kerjaan. Jadi insya Allah kalau kita ngumpul di sini, bahas apapun di sini, bahas agama juga, bahas politik juga, bahas apapun permasalahan di Kedemangan kita lah, kehidupan kita terutama yang kalau sempit gitu. Dan kalau untuk masalah keamanan, kita sering komunikasi dengan Binamas ya. Sekarang kebetulan Pak Sarif ya di sini ya. Yang lalu Pak Artes itu sering banget kita komunikasi. Terus Jumat curhat juga di sini udah yang 3 kali ya. Udah 3 kali sering. Sebelumnya di sini, di sana Pak di depan. Pindah ke sini karena pohon jatinya waktu itu ditebang, takut timpahin saungnya, jadi pindah ke sini. Mungkin itu yang kita bisa sampaikan mengenai saung. Kita punya pengajian rutin yang sifatnya cuma ngaji cuma 10 menit 15 menit terkait dengan fikih ibadah kita, karena rata-rata yang kumpul di sini memang udah usia 40 ke atas. Sembarang. 40 ke atas. Apa yang kita nih masih muda. Belum masuk ya. Baru 39. Oh 39 dia sama sama saya berarti. Baru 40 ke atas, jadi kita sudah mulai tidak ngobrolnya, tidak ngalor ngidul semata gitu. Udah mulai ngarahin tentang perbaikan ibadah, kemudian tentang kehidupan kita sehari-hari lah. Syukur-syukur bisa dapat rekan bisnis di sini. Kemudian juga yang perlu saya sampaikan kepada warga semua bahwasanya emang kalau sekarang polisi lebih sering turun ke masyarakat memang karena sebenarnya kalau idealnya itu personilnya kurang memang. Kalau bicara idealnya, kalau menurut ketentuan PBB mungkin sekitar 225 personil berbanding rasionya itu untuk 100.000 warga. Kita mungkin personil kita se-Indonesia Polri baru 579 ribuan lah kalau saya lihat di statistik. Apa saya kalah? Kalau lihat di statistiknya Indonesia. Jadi memang kalau misal polisi diharapkan untuk menyelesaikan semua permasalahan di masyarakat tuh agak repot. Cuman kita apa-apa yang berkaitan dengan hukum memang harus berkonsultasi dan berkomunikasi dengan polisi selaku pihak berwajib. Sebenarnya memang ada hal-hal yang bisa kita lakukan di masyarakat ya terkait dengan penyelesaian masalah-masalah yang tidak krusial ya.
tidak terkait misalkan kriminal berat, misalkan pembunuhan narkoba gitu kan, kriminal berat mungkin. Jadi kalau cuma misalkan cocok rumah tangga harusnya bisa RT. Kalau tidak ada KDRT-nya, cuma cocok cuma ribut, kemudian tetangga pada keluar tanpa ada KDRT, itu diharapkan bisa diselesaikan di tingkat terkecil lah, unit terkecil RT, RW, lurah, baru pihak keluarga. Mungkin saya juga bisa salah kalau mengarahkan seperti itu, tapi mudah-mudahan itu juga tidak membebani untuk pihak berwajib untuk ngurus-ngurus hal-hal yang bisa diselesaikan secara kekeluargaan sebagai kriminal berat tadi. Kemudian kita akhir-akhir ini kan juga disibukkan dengan berita-berita viral mengenai judi online ya Pak Kanit ya. Di masyarakat kita judi online, kemudian dengan pinjaman online. Sebenarnya pinjaman online ada yang memang sudah terdaftar oleh otoritas jasa keuangan yang secara aturan sah, tapi mereka minjemnya ini bukan untuk kebutuhan tapi untuk judi online. Nah, itu. Jadi akhirnya akar masalahnya di judi online ini bisa pinjol, kemudian merembet kemana-mana. Nah, itu nanti kami berharapnya sih kalau di masyarakat bisa ada penyuluhan ya, kalau misalnya memang Polri punya, selain mungkin ada program penyelesaian, itu penyelidikan, ada program pencegahannya. Nah, pencegahan ini yang mungkin sekarang, contohnya sekarang ya mau Kamtibmas, kemudian Jumat Curhat yang bisa diselesaikan pemberian informasi kepada masyarakat bahwasanya apa-apa yang sekiranya jadi keluhan masyarakat itu diadakan pencegahannya dulu. Jadi kalau misalnya judi online, kenapa orang harus bahayanya judi online, kemudian pinjaman online, kalau yang memang kebutuhannya untuk kebutuhan sehari-hari ya kita mau apa lagi, kita juga bisa bantu banyak kan gitu, karena kita secara ekonomi belum punya tempat-tempat yang bisa kita jadikan rujukan. Contoh gini, saya kemarin baca sejarah BRI ya. BRI kan awal pertama itu berdiri di Purwokerto. Itu BRI itu awal berdirinya karena ada seorang guru sedang melaksanakan hajatan, kemudian hajatannya mewah. Nah, ini pamong desanya melihat ini kenapa dia tiba-tiba bisa hajatan mewah, kan kita tahu mungkin gaji guru pada saat itu kecil. Ternyata dia pinjem ke rentenir gitu kan, ke rentenir. Nah, dari situlah timbul semangat untuk mendirikan sebuah bank lah istilahnya gitu, yang memfasilitasi dari dana-dana umat. Jadi sebenarnya BRI itu kalau kita tarik ke belakang, ternyata dia berdirinya itu dari pemanfaatan dana masjid. Makanya saya pernah berpikir, punya ide, kita mencontoh Baitul Malnya Rasulullah gitu ya. Kalau misalnya Baitul Malnya Rasulullah bisa bisa menjamin masyarakat nggak ada kelaparan, kenapa kita nggak nyontoh itu di masjid-masjid sekarang ya. Siap. Kenal DKM nih ya. Iya. Kalau bisa kita besok ke Jogokarian Bapak Haki, kita belajar nih. Boleh. Kenapa dia bisa Iya. nol ya? Iya. Ya kan? Dia bisa nol tapi dia masyarakat di sekitarnya umur gitu. Siap Kalau aja gitu Pak. Pak Iya. gitu ya. Kalau Ada lembaga zakat kita. nah, di Jogja itu dia punya